괜찮아요? 예. Sehyun terbangun dengan kaget karena tubuhnya penuh dengan darah. Sehyun melihat tong berwarna biru, kemudian Sehyun ingat bahwa dia menjatuhkan pisau bedahnya. Ternyata pisau bedah milik Sehyun diambil oleh ayahnya, dan ayahnya menyimpan bersama dengan benda-benda yang lain. Sehyun kembali ke rumah kontrakannya dan menyiram tubuhnya dengan shower. Dia masih penasaran dengan bocah yang bersama ayahnya itu. Polisi membuat sketsa wajah berdasarkan foto bocah itu, dan Sukuo merasa sketsa itu mirip dengan Sehyun. Tapi Hyugun merasa bentuk hidungnya berbeda dengan hidung Sehyun. Kemudian para polisi akan menyebarkan sketsa itu, mungkin saja mereka akan mendapatkan hasil. Dan hanya ada satu catatan finansial yang sama antara korban, yaitu mereka memiliki catatan di Binato milik Jokyun. Ternyata Jokyun memiliki nama samaran yaitu Mingguk. Changjin dan Junghyun pun akan mengunjungi Binato itu, karena di sana mereka mungkin saja akan mendapat informasi. Saat sedang mengepel, Sehyun ingat saat bonekanya putus, kakaknya yang mengajarinya menjahit boneka itu dan menunjukkan simpul pita kepadanya. Dan pada saat itu ayahnya datang dan menyuruh Eunso untuk kembali ke kamarnya. Sedangkan Sehyun disuruh ayahnya untuk berlatih karena mereka akan segera dinas di luar. Ayahnya itu meletakkan tong biru di kamar Sehyun. Sehyun sangat frustasi dan mulai menggaruk-garuk tangannya lagi sampai terluka. Changjin dan Junghyuk berada di Binato, dan Jokyun memperlihatkan catatan tentang pelanggan yang datang. Junghyun melihat Jokyun berjalan dengan kaki diseret, dan Changjin memberitahu bahwa Jokyun pernah mengalami kecelakaan. Di sana ada sebuah pintu dan Junghyun penasaran dengan ruangan itu, jadi dia meminta izin untuk masuk ke ruangan itu. Pada saat itu, Jokyun pun hanya dapat menuruti permintaan Junghyun. Changjin meminta maaf dengan sikap Junghyun yang mengecek Binatonya, dan Jokyun merasa tidak masalah karena Junghyun hanya penasaran saja. Jonghyun melihat ada ember yang di dalamnya ada topi seperti yang dipakai pria di bis itu. Kemudian Jokyun mendatanginya, dan Junghyun merasa agak curiga kepadanya. Jokyun berkata tidak ada apa-apa di ruangan itu, dan Junghyun hanya berterima kasih karena sudah diperbolehkan untuk melihat-lihat. Sementara itu Sehyun berada di SMP Yongchun, karena dia melihat bocah itu memakai seragam SMP Yongchun. Tapi pada saat itu, Sehyun malah melihat sketsa wajahnya yang ditempel di sekitar area itu. Sehyun melihat gadis kecil yang mirip dengan bocah itu, dan Sehyun mengikutinya. Tapi ternyata dia bukanlah bocah yang bersama ayahnya itu. Junghyun mengajak untuk mencoba memeriksa tentang Mingguk, karena di Binato itu biasanya memakai laks, jarum, benang, dan lain-lain. Dia juga memakai banyak barang plastik seperti ember dan sikat, tapi Changjin merasa benda itu ada banyak di rumahnya. Kemudian Junghyun menunjukkan video pria di bis yang mirip dengannya. Tapi pria itu berjalan dengan normal, sedangkan Mingguk berjalan dengan diseret. Mereka bertemu dengan Sehyun, dan Junghyun melihat luka di wajahnya, tapi Sehyun mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Kemudian Junghyun meminta salinan laporan toksikologi kasus 1 dan 2, karena dia butuh dokumen itu. Dan Sehyun pun bersedia mengirim laporan itu hari ini. Pada saat itu ayahnya tersenyum melihat mereka dari dalam Binatonya. Sehyun menghapus hasil dari laporan dari 2 kasus itu menjadi tidak terdeteksi. Kemudian dia mendapatkan telepon dari nomor disembunyikan. Itu adalah nomor ayahnya. Karena ulah ayahnya yang memasukkan foto kecilnya itu, membuat Sehyun terganggu karena sketsa wajahnya ditempel di tembok-tembok. Sehyun meminta ayahnya untuk tidak melakukan itu lagi, karena dia akan membuat satu pelaku. Sehyun meminta tubuh dan organ dari Minho yang masih disimpan ayahnya. Dan dia akan membuat pelaku dengan menanamkan DNA orang lain. Semua perbuatan ayahnya, bisa Sehyun bereskan semua dengan baik. Itu karena ayahnya memasukkan foto kecilnya ke dalam mayat ketiga itu. Jadi mereka harus membereskan semua seperti tak pernah terjadi, dan mulai lagi dengan yang baru. Ayahnya pun setuju dan dia akan siapkan pelakunya. Kalau Sehyun bisa mendapatkan sedikit DNA dari orang itu, maka ayahnya akan memasukkannya ke potongan tubuh dan membuangnya. Lalu Sehyun mengotopsinya dan semua selesai begitu tersangka teridentifikasi. Ayahnya pikir itu akan jadi lebih seru karena dokter forensiknya adalah putrinya sendiri. Sehyun sampai di alamat rumah yang ayahnya kirimkan, dia masuk ke dalam rumah itu dan mengambil rambut dan alat cukur yang ada di kamar mandi. Kemudian dia mendapatkan pesan bahwa ayahnya tidak sempat membereskan sisanya, dan meminta Sehyun untuk membereskannya. Ternyata di dalam kamar ada seorang pria yang mulutnya penuh dengan darah, dan ayahnya itu meninggalkan peralatannya di dekat pria itu. Sehyun pikir sepertinya ayahnya sedang mengawasinya saat ini.
Jo-kyun di dalam mobil bosnya dan dia menyuruh bocah itu untuk melakukan aksinya. Dan ternyata pria itu masih hidup. Dia menyerang Sehhyun dan menarik tubuh Sehhyun agar tidak bisa pergi. Sedangkan bocah itu memasang beberapa kamera di dekat rumah pria itu. Pria itu berhasil membuka masker dan mengenali wajah Sehhyun. Kemudian Sehhyun memukul pria itu menggunakan senter. Dia memukul pria itu beberapa kali sampai pria itu mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Saat melihat ke cermin, Sehhyun melihat ayahnya yang tertawa. Sewaktu kecil, setelah Sehhyun digigit anjing, kakaknya lah yang mengobati lukanya. Walaupun sakit, tapi Sehhyun lebih suka seperti itu. Karena dengan dia sakit, maka dia tidak akan pergi dengan ayahnya. Kakaknya menjadi penasaran, sebenarnya mereka melakukan apa saat pergi bersama ayahnya. Tapi Sehhyun tidak mau menjawab pertanyaan kakaknya itu. Sehhyun menarik koper besar dan wajahnya terekam di CCTV yang dipasang bocah itu. Sementara itu Jung Hyun melihat rekaman saksi pada kasus tong biru. Saksi itu melihat anak kecil kurus yang duduk di kereta barang sambil menarik ujung selimutnya. Tapi anak kecil itu bukan Go Eun-so. Itu anak yang lain, rambutnya pendek dan mencuat tajam, dia seperti anak setan. Saat itu Jung Hyun merasa bahwa anak yang saksi maksud adalah gadis kecil yang ada di foto. Hyugun datang ke kantor polisi hanya untuk ganti celana sebentar, setelah 3 hari tidak ganti celana. Sedangkan Chang Jin sudah 2 minggu tidak menengok istrinya di rumah sakit. Hyugun meminta Jung Hyun untuk memberi perhatian sedikit ke anggotanya, karena dia sebagai ketua tim. Sudah lama istri Chang Jin menderita kanker ginjal. Walaupun sempat operasi transplantasi, tapi hasilnya kurang bagus, istrinya itu harus cuci darah 3-4 kali seminggu. Hyugun pikir, Chang Jin mungkin pusing karena harus mengurus anak-anak dan juga mengurus istri yang sakit. Di mata Jung Hyun, mungkin mereka terlihat seperti orang yang cuma memikirkan posisi saja. Tapi mereka juga ingin menangkap pelakunya dan berusaha dengan cara mereka sendiri. Hyugun meminta maaf karena dia banyak bicara, tapi Jung Hyun merasa bersalah karena membuat mereka bekerja keras. Sehhyun membawa koper ke apartemennya, dia meletakkan pria itu di kamar mandi yang sudah dilapisi plastik. Jung Hyun menemui Chang Jin yang sedang memantau, dia meminta maaf karena baru tahu tentang istri Chang Jin yang sakit. Chang Jin merasa itu bukan salah Jung Hyun jadi tak perlu meminta maaf. Tapi Jung Hyun merasa dia sangat keras dan membuat anggotanya kesulitan. Itu karena Jung Hyun sepertinya tidak akan bisa mengatasinya kalau muncul korban lagi. Sebenarnya ada teman Chang Jin yang berhenti dari kepolisian karena kasus tong biru. Chang Jin khawatir Jung Hyun akan seperti temannya itu, dia tidak mau karir Jung Hyun hancur karena kasus tong biru. Jung Hyun merasa dia sudah tidak peduli dengan promosi jabatan ataupun karirnya. Tapi Chang Jin tidak mau itu, karena tujuannya adalah kerja sampai pensiun, dan dia juga punya 2 anak yang harus dihidupi. Jung Hyun pun berjanji tidak akan merugikan Chang Jin dan juga anggota tim yang lain. Dia hanya akan mencari jalan keluar dalam kasus itu. Sehhyun mendapat telepon dari ayahnya. Sehhyun memberitahu bahwa dia sudah membereskan pria itu. Ayahnya merasa senang, karena anak yang sebelumnya mau membunuhnya tiba-tiba berubah sikap. Sehhyun merasa itu karena dia tidak mau tertangkap polisi. Kemudian ayahnya akan memberi alamat untuk Sehhyun, tapi Sehhyun tidak mau, karena kali ini dia yang akan menentukan lokasinya. Dan ayahnya hanya perlu membawa tubuh Oh Min Ho saja. Jung Hyun mendapat telepon dari Jun Kyung, rekan dari Sehhyun di kantor forensik. Jun Kyung meminta maaf karena tidak bisa cukup membantu tugas polisi. Tapi Jung Hyun pikir, pihak forensik sudah cukup membantu dengan berada di sisi mereka. Sebenarnya Sehhyun meminta Jun Kyung untuk segera meneleponnya begitu hasil tes korban ketiga keluar, tapi Sehhyun tidak mengangkat teleponnya. Uji toksikologi mayat kasus ketiga sudah keluar, dan itu juga muncul pancuronium. Ternyata itu tidak hanya ditemukan di kasus 1 dan 2, pancurium juga ditemukan di kasus ketiga. Jung Hyun agak bingung karena sebelumnya pada data yang dikirim Sehhyun, itu tidak terdeteksi. Kemudian Jung Hyun ke kantor forensik untuk meminta salinan analisis data kasus-kasus itu, dia memberi alasan bahwa data yang dikirim oleh Sehhyun terhapus. Saat melihat data itu, memang benar itu mengandung pancurium. Jung Hyun merasa bingung kenapa Sehhyun mengganti hasil data itu. Jo-kyun menaiki mobil bosnya dan masuk ke dalam gedung parkir, kemudian ada seseorang yang menutup gedung parkir itu. Jo-kyun melihat mobil Sehhyun yang diparkir di sana. Dia menghampiri mobil itu, tapi Sehhyun tidak ada di mobil itu. Jo-kyun menelepon Sehhyun, tapi ponsel Sehhyun berbunyi di dalam mobil, dan ada sebuah koper yang ada tetesan darah segar di bagasi mobil. Kemudian Sehhyun datang dan memukul Jo-kyun dengan keras sampai dia pingsan.
Tapi bocah itu bersembunyi di mobil Jo-kyun dan Se-hyun tidak menyadarinya. Se-hyun mengambil sampel darah milik ayahnya itu. Tapi ayahnya pikir, dia takkan tertangkap, karena sudah dilaporkan mati sejak lama. Ayahnya pikir, Se-hyun tidak bisa membuat orang mati menjadi tersangka. Se-hyun tidak peduli itu, dia hanya akan tanamkan buktinya. Dan ayahnya hanya perlu ditemukan tidak bernyawa bersama mobil box kesayangannya. Ayahnya merasa, putrinya itu harus memikirkannya baik-baik, karena Se-hyun bisa kehilangan karirnya. Se-hyun tidak peduli jika hidupnya hancur, karena sepertinya Se-hyun akan bisa tidur nyenyak setelah ayahnya tewas. Kemudian Se-hyun mencekik leher ayahnya menggunakan tali tambang, dan pada saat itu mobil box ayahnya berbunyi. Se-hyun mencari kunci mobil ayahnya tapi tidak menemukannya. Kemudian dia memecahkan kaca jendela mobil dan mematikan alarm mobil box ayahnya. Se-hyun kaget ketika melihat bocah itu masuk ke dalam mobil. Kemudian ayahnya menghampirinya dan menampar Se-hyun sampai dia terjatuh. Jo-kyun sangat marah kepada putrinya yang hampir membunuhnya. Dia mencekik leher Se-hyun. Dan tiba-tiba ada petugas parkir yang melihat mereka, dan Se-hyun berusaha melarikan diri. Se-hyun pulang ke rumah kontrakannya dan di dalam rumah itu ada tong biru. Pada saat itu Se-hyun mendengar ayahnya yang tertawa dan mencekik lehernya. Sebenarnya itu hanya bayangan Se-hyun, tapi itu tampak nyata. Sepertinya Se-hyun sangat takut, dan untungnya dia bertemu dengan Jung-hyun. Se-hyun yang sudah lemah ditangkap oleh Jung-hyun, dia sangat kaget melihat kondisi Se-hyun yang penuh luka. Jung-hyun melihat pecahan tong biru dan jam pemberiannya di meja kamarnya. Se-hyun berada di kamar mandi dan membersihkan bekas-bekas lukanya. Se-hyun kesulitan berjalan karena kakinya terluka. Kemudian Jung-hyun mengambilkan salep untuknya dan memplester lukanya. Jung-hyun sangat khawatir karena Se-hyun tidak bisa dihubungi. Jung-hyun meminta Se-hyun untuk beristirahat, sementara dia akan membersihkan kamar Se-hyun. Tapi Se-hyun merasa sedang kacau, jadi dia minta Jung-hyun untuk duduk saja. Jung-hyun penasaran kenapa Se-hyun menjadi dokter forensik. Se-hyun pun menjawab, itu demi mengungkap kebenaran, agar dia bisa sedikit membantu mereka yang ditinggalkan oleh korban. Kemudian Jung-hyun menceritakan tentang masa kecilnya yang banyak bikin masalah. Dunia seperti tak berpihak kepadanya dan Jung-hyun selalu merasa marah. Karena polisi pernah menangkap Jung-hyun dan tanpa bertanya atau mendengarnya terlebih dulu, mereka menyebut Jung-hyun sebagai pelaku perampokan di suatu toko. Meski Jung-hyun sudah mengatakan bahwa dia bukan pelakunya, tapi tidak ada yang percaya itu. Tapi, tiba-tiba pelaku asli sudah tertangkap dan Jung-hyun disuruh pulang. Dan pada hari itu Jung-hyun memutuskan bahwa dia harus menjadi polisi. Se-hyun merasa Jung-hyun adalah orang yang baik, jadi jangan menyerah dan jangan sampai kalah. Kemudian Jung-hyun mendapat pesan hasil forensik digital dari foto Se-hyun kecil. Foto itu diambil di pelabuhan Cheongun, itu adalah tempat pembunuhan dari kasus tong biru.